اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahid ya qadir. Assalamualaikum ya wa mursiduna syahmat sahibul waqatajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah azada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Dan selamat malam sahabat TKN, sahabat MDNH, dan juga sahabat-sahabat saya di Jatman dan di NU ya. Alhamdulillah wa syukrillah, malam hari ini saya bisa lanjutkan. Tadi saya nggak janji sama Kang David, tapi alhamdulillah ya kita bisa lanjutkan kajian tadi pagi ya. Tadi saya udah, kalau ngaji itu kalau saya kapan aja sehatnya ya. Jadi alhamdulillah karena kondisi ada sedikit membaik, maka saya manfaatkan adalah mumpung masih sehat ya. Maka kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Tadi pagi kita sudah membahas kalam hikam yang ke-10. Kita sudah berbicara panjang lebar yang berkaitan dengan bab ikhlas ya. Nah, sementara bab 11 ini adalah berkorelasi ya, berhubungan ya dengan bab kalam hikmah yang ke-10 tadi. Maka kenapa saya bikin satu hari, yang tadi satu pagi adalah kalam hikmah yang 10. Dan malam ini kita akan lanjutkan dengan kalam hikmah yang 11 karena dua-duanya memiliki korelasi. Mudah-mudahan sebetulnya yang 10 adalah menjelaskan yang 11, yang 11 adalah menjelaskan kalam hikmah yang 10 ya. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahli silsilah ya. Dan khususnya kepada musannif ya adalah Syekh Athaillah Askandari, dan insyaallah juga kita mengambil rujukan daripada ya Syekh Arandi, Syekh Zaruk ya, Syekh Asarqawi dan Syekh Ibnu Ajibah dan Syekh Asar Nubi. Kita akan ambil juga pandangannya yang berkaitan dengan hikmah yang sama ya dalam pandangan mereka. Tapi saya akan tempatkan mereka di akhir seperti biasa. Saya akan berpendapat mengambil sarah yang pokok dulu, baru kita akan bandingkan ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Susan ila ruhi ali silsilatul qadir wa naqsyabandiyah wa jami' al turuq, susan ila radhi sultan auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa syari Sabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar wa syari Syekh Talha bin Talabuddin Kalisawu Cirebon wa syari Syekh Abdul Karim Banten ila Rasul Mukarram wa syari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad ila Rasul Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wa Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Susun ila arwai syahada ila asgani susun arwai syah susun arwai syekh Jaruk susun arwai asal susun arwai Ibnu Ajib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat, saya ambil dulu sedikit dari hikmah yang ke-10 tadi, ya, adalah bahwa amal itu adalah seperti halnya jasad kita. Adapun jasad kita bisa kita perintahkan, jasad kita bisa melakukan banyak hal karena adanya ruh, kan tadi. Maka di dalam kalimat hikmah ini adalah bahwa amal itu adalah baru ada maknanya kalau ada ruhnya daripada amal itu, yang disebut dengan ikhlas, ya tadi. Tadi kita sudah panjang, ya, kita bahas sehingga ada kelompokkan orang itu ada dalam kelompok lillah, ada kelompok billah, ya tadi, ya. Ada dalam kelompok iyyaka na'budu, ada dalam kelompok iyyaka nasta'in, kan tadi. Kalau iyyaka na'budu ada golongan lillah, dia bekerja beribadah karena Allah. Tapi kelompok iyyaka nasta'in adalah dia orang yang beribadah kepada Allah, adalah termasuk dalam kelompok sudah sampai kepada billah, dia beribadah dengan Allah, kan tadi. Nah, di kalam hikmah yang ke-11 kita baca dulu, ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Idbin wujudaka fi ardil khumuli. Paman nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Dikatakan bahwa kurang lebih kalau menurut pandangan beliau di sini adalah tanamlah, ya, atau kuburlah, kayak bahasanya, keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian, yang disebutkan humul adalah menenggelamkan diri, menjauhkan diri adalah dari keterkenalan, kebesaran, mencari populer, tadi, mencari pengaruh, mencari hormat tadi, ya. Maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidak sempurna hasilnya. Maka hikmah yang ke-10 ini kita adalah sya'ato'ilah, ya, membawa kepada kita adalah untuk menenggelamkan diri kita, mengubur diri kita daripada dalam seluruh aktivitas kegiatan amal kita, adalah karena dasarnya adalah segala amal yang ditunjukkan, amal yang tidak ditenggelamkan, maka hasilnya adalah tidak baik. Maka itulah mungkin seumpama kenapa petani itu menyimpan bibit adalah di dalam, kan tadi, karena dia akan tumbuh dengan baik, ya. Tapi kalau seandainya bibit itu kita nanam jagung, digeletakkan di tanah, sebelum aja tumbuh sudah dimakan ayam. Nah, inilah maksudnya, bahwa amal yang tidak disembunyikan itu akan tidak terbebas daripada ujub dan ria. Nah, ini makanya kalam hikmah yang ke-11 ini adalah berkaitan dengan kalam hikmah yang ke-10, bahwa ruhnya amal itu adalah ikhlas. Adalah salah satu bagaimana adalah kita bisa ikhlas adalah dengan mengubur amal itu, bukan untuk mencari kemasyhuran, yaitu, ya. Nah, kalam hikmah 11 ini banyak sarahnya, kan tadi semua, ya. Sarahnya banyak, kan tadi. Temuan di antaranya mungkin dari Syekh Jaruk adalah dikatakan bahwa sembunyikan keberadaan amal ibadah engkau tadi
dengan tidak engkau nampakkan amal pada wujudnya amal, kan tadi. Karena kalau amal yang nampak terlihat dari wujudnya itu adalah apa namanya, dan kemudian sangat mudah akan dihapuskan adalah dengan perkara ria. Karena nampak kan tadi semua. Sebagaimana bibit jagung, bibit padi yang digeletakkan di luar yang tidak ditanamkan, dia sebelum tumbuh sudah dimakan oleh tikus, sudah dimakan oleh ayam. Itulah perumpamaannya kan tadi ya. Kenapa harus kita sembunyikan tadi? Adalah setan pada dasarnya ya adalah memang diciptakan oleh Allah adalah untuk sparring partner kepada kita. Setiap amaliyah yang kita lakukan itu adalah setan itu adalah berhajat bagaimana menghancurkannya dengan membisikkan kepada kita adalah bagaimana kita menceritakan amal itu. Ya, menceritakan, mengkisahkan kan tadi semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kan tadi. Maka inilah yang menjadikan yang merusakkan amal kita adalah dengan bisikan setan itu, maka amal yang tidak ditenggelamkan, yang tidak disembunyikan adalah akan mudah dihancurkan kembali oleh iblis tadi. Nah ini masih pandangan menurut mereka, nanti di belakang insya Allah menurut pandangan Abah bagaimana yang paling mudah dan paling selamat ya tadi ya. Karena beramal adalah jangan berhenti beramal karena takut ria karena tadi. Jangan berhenti berzikir karena tidak ada hudur, dan jangan berhenti sholat karena tidak ada khusyuk kan tadi semua. Inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kita berhenti pada amaliyah-amaliyah itu karena ditakutkan oleh kita tidak adanya ikhlas, tidak ada hudurnya pada saat kita zikir, atau juga disebabkan karena tidak adanya manis di dalam kita zikir maupun sholat. Maka inilah sesungguhnya. Maka amal itu dibagi dua. Ada amal yang memang sesungguhnya bisa disembunyikan. Amal-amal tertentu ya. Kalau dulu mungkin zamannya Syai'atullah atau zamannya Imam Ghazali, tadi zaman-zaman itu orang itu sudah biasa. Zaman itu adalah kalau ingin memberikan amal itu adalah meninggalkan beras di depan pintu. Kalau setiap rumah itu dia kirimkan malam, dikirimkan dibagi-bagi setiap rumah itu kan tadi. Nah kalau sekarang mungkin zamannya kayak gitu Kang Somad, biasanya kalau pemilihan kepala desa tadi ya ngebagikan amplop, ngebagikan beras di rumah-rumah kan tadi. Nah itu kan tadi kalau dulu memang begitu, supaya tidak ketahuan mereka memberikannya itu diam-diam kan tadi semua. Tapi ada amal Kang Somad yang tidak bisa disembunyikan. Sholat berjamaah nggak bisa. Ada lagi sholat Jum'ah nggak bisa karena harus rame-rame. Ada lagi haji nggak bisa ngumpet. Bahkan sengaja haji itu adalah ibadah yang paling ria. Malah sebelum apa-apa aja ada walimatus safar tadi, rame-rame bendera dan umbul-umbul ngundang untuk hajian, mukul rebana dan lain sebagainya. Dan itulah ada ibadah yang bisa disembunyikan, ada ibadah yang tidak bisa. Atau juga misalnya adalah kita jihad, bisa perang, tidak bisa juga sembunyi. Atau juga datang ke majelis ilmu, nggak bisa sembunyi, pasti kelihatan sama orang. Nah ini, maka inilah hal-hal yang kita pahami. Maka jadi ada amal yang bisa disembunyikan, ada amal yang tidak. Yang bisa disembunyikan adalah sholat-sholat kita tadi ya, zikir-zikir kita bisa disembunyikan, tidak usah diceritakan. Tapi ada amal-amal yang sesungguhnya memang tidak sama sekali tidak bisa disembunyikan. Nah, bagaimana berkaitan dengan firman ini adalah dengan kalam hikmah ini, yang mana Syai'atullah menyampaikan kepada kita harus menenggelamkan, harus mengubur amal itu supaya tidak rusak kan tadi semua. Sementara tidak semua amal tidak bisa dikubur, karena tadi persoalannya adalah karena ada amal-amal tadi adalah yang memang waktu mengamalkannya tidak murni untuk bisa disembunyikan. Nah, bagaimana cara menyembunyikan? Dikatakan oleh ulama ada dua. Satu, waktu beramal jangan kelihatan orang. Tapi ada amal yang tidak mungkin tidak kelihatan orang, kayak tadi sholat, ibadah haji, kan tadi semua pasti kelihatan orang tadi ya. Bahkan kita menyumbang masjid gitu kan tadi semua. Karena tidak umum kalau sekarang misalnya itu kita
Atau kalau mau sekarang kalau menyumbang masjid kita suruhkan aja apa namanya misalnya toko material, tolong kirimkan ke masjid anu nih 100 sak. Bilang aja dari hamba Allah misalnya gitu kan tadi. Tapi persoalannya kadang-kadang sahabat, iblis itu jago gitu kan tadi. Pada saat kita melakukan mengirimkan semen 100 sak tanpa diketahui dari siapa dan siapa, timbul dalam hati kata iblis. Tadi bisikannya adalah, wah bagus itu, kamu sudah ikhlas. Kamu itu lebih dari orang. Tadi kalau orang kan diperlihatkan, padahal cuma 10 sak. Dia lihatkan, kamu 100 sak kan enggak. Nah itu, ceng, perasaan itu yang susah juga dilawan. Kan tadi. Inilah persoalan-persoalan yang kalau menurut saya sih, kalau menurut Abah, baik Imam Ghazali dalam Ihya yang berkaitan dengan bab ikhlas dan ria ini, maupun saya Toilah, tadi kaluhur bingung, kahanap bingung kan tadi. Digawean salah, digawean salah, kayak itu kan tadi ya. Nah kemudian dikatakan oleh ada hadis baginda Nabi, walaupun bagaimana tetap kita harus mengejar bahwa amal itu harus bersih, harus ikhlas, dan juga sekaligus bahwa amal itu adalah harus bersih dari ria. Bahkan sabda Nabi, orang yang beramal dan dia menyembunyikannya, dia mendapatkan 70 kali lipat daripada orang yang memperlihatkan amal itu kan tadi ya. Tetapi iblis ini luar biasa tadi. Terkadang kita sudah menyembunyikannya hari ini kan tadi. Waktu di masjid nulisnya hamba Allah. Besoknya ditanya, itu kemarin yang hamba Allah 2 juta siapa ya? Abdi. Nah, itu kan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kadang-kadang. Nah, makanya di situ persoalannya kalau menurut saya, kalau menurut Abah, bukan disembunyikan atau dinampakkan. Inilah nanti harus kita pahami konsepnya. Bagaimana amal itu tadi supaya selamat kan tadi semua. Tadi walaupun ada rusuh, ada beberapa hal yang walaupun ria tidak ada masalah ya tadi. Nah, kalau amal yang ikhlas itu Kang Somad, yang disembunyikan itu kata Nabi 70 kali lebih baik daripada yang dinampakkan tadi. Tapi pada saat kita katakanlah hari ini sembunyikan, seminggu kemudian kita ngomong. Nah gitu. Tadi kan yang kamari hamba Allah 2 juta teh. Abdi ya teh. Dan memang dorongannya selalu ada dorongan kita ini. Tetap bagaimanapun tadi. Tadi luar biasa iblis itu. Setelah seminggu sebulan tadi, atau setelah setahun. Dulu kata itu kan sebetulnya keramik saya, sebenarnya yang hamba Allah itu dulu saya. Walaupun setelah setahun. Maka kata baginda Nabi, maka amal itu hilang dari 70 kali menjadi sekali. Tadi. Tetapi pada saat kemudian nanti dia masih gatal lagi menceritakan. Tadi. Maka akhirnya amal itu berubah yang tadinya dari 70 menjadi sekali, dari sekali berubah menjadi amal yang ria. Akhirnya masuklah menjadi amal yang haram, kata semua ya. Nah inilah luar biasanya iblis. Jadi maka kalau seandainya kita memperhatikan kalam hikmah yang ini diamalkan tadi Mas Wagiman, teman-teman semua, waduh pada banyak nih ya. Mas Nur, Samsu tadi ya. Inilah kita beramal salah, nggak beramal salah kan tadi semua. Mari kita coba cari solusinya. Bagaimana kita supaya beramal tapi selamat dari semua kan tadi ya. Nah, tapi kata Syatoilah, ada kalanya. Nah ini beliau juga mulai berbelok sedikit kan tadi. Ada kalanya kata beliau, beramal yang diperlihatkan itu kalau selama niatnya kita untuk memberikan contoh nggak apa-apa. Nah itu adalah untuk niat untuk memberikan contoh. Misalnya nih kita di masjid pada saat panitia masjid memberitahukan mau ada memperbaiki WC, kemudian orang mengatakan saya 100.000, yang sana 200.000 gitu kan. Itu kemudian orang yang pertama 100.000 kemudian banyak yang mengikuti yang sama, walaupun itu dinampakkan dan tetapi akibat dia banyak yang ikut, maka orang tersebut ria untuk pekerjaan pertamanya tertutup dengan pekerjaan orang lain karena ngikut dia berbuat baik. Nah itu tadi. Jadi itu ya. Jadi makanya jangan berhenti beramal walaupun ria. Bahkan kata Imam Nawawi, tidak ada amal yang langsung
ikhlas kan tadi semua. Terus saja beramal lagi. Walaupun ria, beramal lagi. Walaupun ria, beramal lagi. Walaupun ria, setahun masih ria nggak apa-apa. Tapi nanti udah 2 tahun, 5 tahun, kayaknya udah bosan dipuji orang. Lama-lama udah kebal dipuji. Nah ini tadi, makanya itulah konsepnya tidak boleh berhenti. Ini kan makanya ada bahasa, orang yang takut ria, itulah yang ria. Orang takut ria itulah ria yang sesungguhnya. Saya mah mau nyumbang sieun ria. Itulah ria kan tadi semua. Makanya tadi begitu salah nyumbang. Nah itu ya. Inilah ya beberapa hal yang harus kita pahami ya. Jadi dalam apa namanya tapi yang berkaitan dengan amal yang tadi, bagaimana dengan amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, misalnya sholat, misalnya haji, misalnya jihad, misalnya di majelis ilmu, kan kita nggak bisa sembunyi di majelis ilmu, kelihatan kita sholat berjamaah kelihatan. Nah untuk kasus itu kata Syaikhullah adalah jadilah pelopor kita walaupun ria. Untuk apa? Untuk mendorong spirit orang tadi. Jadi disitulah antara plus dan minus kadang-kadang kan tadi. Ada orang yang tertarik oleh kita karena, jadi jangan baliknya. Saya belakangan takut ria. Itulah malah ria. Tadi semua tadi. Jadi untuk hal-hal kebaikan, maka dalam amal itu adalah lakukan tadi. Adalah untuk mendorong yang lain agar melakukan hal yang sama, Kang Somad. Walaupun kita ada ria, misalnya, gitu kan tadi ya. Amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, ya, seperti tadi, sholat adalah kita dengan cara menyegerakan diri dalam melakukan itu dengan tujuan adalah memancing orang, memotivasi orang, itu adalah baik kepada kita, kata dia. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar, ya, beliau berkata, bila menghendaki amal yang tidak yang tidak sembunyi dan dia takut ria, maka jangan berhenti beramal kan tadi. Artinya terus beramal tadi semua walaupun ria, terus sholat walaupun tidak khusyuk, terus zikir walaupun masih goplah kan tadi, masih lalai kan tadi semua ya. Karena lama-lama nanti akan terbentuk kan tadi semua ya. Ya mungkin kayak Abah di sini sekarang live ini kurang lebih udah hampir 5 tahun. Kalau seandainya mungkin dulu sekali 2 kali masih ria, akhirnya harus peduli kan tadi. Karena kalau seandainya cari pujian tidak mungkin bertahan 5 tahun Kang Somad tadi. Ada teman-teman saya yang ikut live kan tadi baru kelihatan 3 episode eureun tadi. Karena nonton misalnya. Kalau saya dulu nonton karena nonton bodo amat tadi. Karena saya tugas kata baginda Nabi, sampaikanlah. Dan itulah tugas kita. Makanya mau ada bagaimanapun, itulah. Jadi makanya ini yang jangan pernah berhenti beramal, karena jangan sampai berhenti beramal karena takut ria kan tadi semua tadi ya. Bahkan sebaliknya, kalau seandainya orang itu senang ria, kata ini ada sekelompok ulama yang berkata kan tadi semua, teruskan saja beramal, karena buktinya masjid-masjid yang mentereng itu adalah buah dari ria. Tuh, masjid yang mentereng, pondok pesantren yang besar tadi, mungkin jembatan, mungkin bangunan madrasah, itu sebetulnya orang-orang dari buah ria tadinya. Tapi kata-kata ulama-ulama ini, karena bangunan tersebut menjadi manfaat, orang di masjid banyak ibadah, orang di pondok banyak mondok, lama-lama yang tadinya awal waktu nyumbang itu ria, maka dia berubah menjadi amaliyah yang ikhlas di sisi Allah, karena timbulnya manfaat. Nanti makanya kalau seandainya orang tidak mau beramal kan takut ria, pondok nggak ada masjid. Nah tadi makanya pandangan ulama ini adalah tetap orang itu didorong untuk beramal walaupun ria. Makanya itulah kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu, terus beramal walaupun amal kita ini masih terus berbau ria kan tadi semua ya. Kan ternyata amaliyah ria itu pada saat kita lakukan terus menerus dia akan hilang pelan-pelan tadi. Seperti kita waktu anak-anak, pada saat kita setiap membuat sesuatu ingin dipuji kan tadi.
kan ada waktunya. Pada saat udah gede kita udah nggak mau lagi dipuji, karena memang itu menjadi tanggung jawab kita, karena menjadi tugas kita. Makanya tadi terus saja dikerjakan kali semua sampai iblis bosenan, setan bosen tadi ya. Nah, tapi paling nanti begitu kita lolos daripada jebakan iblis yang pertama menahan kita untuk berbuat amal, tapi nanti jebakan yang kedua, kalau yang tadi yang menahan kita untuk beramal itu karena takut ria adalah setannya kopral, nanti setan sersan tadi akan membisikkan dalam hati kamu bahwa kamu lebih baik dari orang, sodakoh kamu lebih besar tadi, dan kamu sodakohnya udah sembunyi, orang terang-terangan. Nah itu hati-hati, jebakan keduanya adalah ke sana. Kadang-kadang itu luar biasanya iblis untuk menghancurkan amal kita ya tadi ya. Jadi ini ya, dari saran dari para ulama ini, jangan berhenti beramal, melakukan kebaikan walaupun di dalamnya banyak riya kan tadi ya. Itu juga dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dijelaskan ada orang-orang yang walaupun riya dia terus membangun masjid, membangun pondok, tetapi masjidnya banyak digunakan orang ibadah, banyak orang berdoa, akhirnya dia terdoakan oleh orang itu, sehingga amaliyah yang riya dulu itu berubah menjadi amal yang ikhlas di sisi Allah tadi ya. Dan sebaliknya kan tadi malah masjid dan pondok yang dibangunnya itu adalah menjadikan sedekah jariyah yang tidak akan terputus walaupun dia sudah wafat tadi semuanya. Jadi biarkan, makanya teruslah bangun walaupun ria kan tadi semua ya. Nah kemudian ada juga ulama yang mengajarkan berbuatlah kebaikan-kebaikan yang besar ataupun kecil. Sing loba gitu bikin amalnya Kang Somad. Banyak aja berbuat amal, karena lama-lama nanti kalau banyak berbuat amal ada yang lupa. Nah yang lupa itu ikhlas kan. Nah itu, ini amalnya udah sedikit diingat terus kan tadi. Makanya kenapa kalau kita lihat Ceng, amaliyah ulama-ulama dulu itu yang menyelamatkan dia bukan yang besar. Karena biasanya kalau kita Kang Somad bangun pondok nih, duit Kang Somad KB, ingat tuh seumur-umur tuh tadi. Tapi kalau amaliyah kita yang kecil, mengambil paku di jalan, mengambil jarum di jalan, mengambil kaca beling di jalan, itu kita lupakan. Padahal kalau kita lihat Imam Ghazali itu masuk surga itu, ya menjadi ahli surga itu dikatakan oleh ulama termimpikan, karena bukan sebagai hujatul Islam yang mengarang kitab yang banyak. Imam Syafi'i juga masuk surga bukan karena beliau itu adalah sebagai imam mujtahid, tapi ternyata gara-gara amal yang kecil justru, bukan amal yang besar. Karena pasti Imam Ghazali juga riya waktu itu. Makanya dia bergelar hujatul Islam. Nah, makanya Imam Ghazali pada saat dinasihatin oleh adeknya suruh berguru kepada untuk mencari mursyid, dia bilang, ada di negeri ini yang lebih pandai dari saya. Itu tadi. Makanya kadang-kadang amaliyah yang besar yang dibikin oleh kita, yang membuat kita merasa ada. Nah itulah yang sebetulnya mudah dibongkar oleh iblis. Itulah makanya konsepnya, kalau bahasa kita udah, kalau kita punya kebun, nanam saja. Kebun nanam duha, nanam tahajud, nanam hajat, nanam ini, nanam cabai, nanam tomat, bahasanya gitu kan. Tanam aja semua. Kalau cuma tanamannya dua, cuma pepaya sama itu, ya ingatnya cuma itu doang tadi. Inilah makanya konsep ulama dari dulu adalah perbanyak saja amal kan tadi semua tadi, karena pasti dari sekian banyak ada yang lupa. Makanya tadi Abah juga begitu, tebar terus tadi karena insya Allah pasti dari sekian banyak yang kita lakukan itu ada yang lupa. Itulah ikhlas itu dimana pada saat kita, kalau bahasa ada orang bercandanya, yang ikhlas maksudnya hiji jangan bisa menawan urang ngising di wahangan. Itu pernah nyahlin, begitu dia palin juga aduh disebut ikhlas mah jangan hiji ngising di wahangan. Pasti antang biarin aja dia pergi kan tadi semua, itu baru ikhlas kan tadi ya tadi. Nah ini ya, jadi bahasa pandangan-pandangan. Kemudian ada yang berkaitan dengan dikatakan bahwa Imam Ghazali, kemudian adapun ibadah yang mungkin disembunyikan adalah seperti sholat sunat, sodakoh, itu baik kalau disembunyikan. Jadi syaratnya
ibadah yang bisa disembunyikan misalnya dengan sedekah adalah dia dengan sembunyi atau dengan dia dengan memberi tanpa untuk menyakiti perasaan yang menerima, kan tadi semua tadi ya. Itu ya. Nah, kalau apa namanya dalam apa namanya saran saya adalah tetap fokus, jangan bersandar pada amal, pindahkan channel dari manual ke otomatis, kata semua. Jadi kalau seandainya kita beramal, kalau itulah makanya karena adanya bahasa ria, ada bahasanya ujub itu adalah karena adanya diri, kan tadi sebetulnya. Makanya sebetulnya kalau kita ngerti konsep mengenal diri, sebetulnya diri itu tidak ada, kan tadi semua. Maka kita nanti kalau memahami tauhid dengan benar, maka dia akan mengerti bahwa tidak ada afal yang dilakukan kita kecuali afal Allah. Itulah makanya nanti apa namanya boleh kita share dengan pandangan Syekh Sanggul adalah mereka yang beramal yang benar-benar bahwa amal yang mereka lakukan itu adalah bukan apa namanya kita hanya sebatas wayang belaka, kata semua. Nah, itulah makanya kenapa untuk seorang murid, seorang salik itu adalah wajib ditalkin. Karena kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid harus ditanamkan dulu di dalam kolbunya, kan dari semua. Karena kalau itu tidak ditanamkan dia dan kemudian dia harus tumbuh nanti menjadi pohon tauhid, kan tadi. Buahnya juga adalah buah tauhid, kan tadi semua. Barulah nanti amal itu walaupun teriak insya Allah ikhlas, kan tadi. Tapi kalau itu tidak ada, walaupun ngumpet tetap hate ngomong. Aing lebih halus di batur. Aku bersodakoh diam-diam. Aing persoalannya di situ. Tapi kalau sudah mengerti konsep mengenal diri, mengenal Allah, bahwa tidak ada afal yang bisa kita lakukan kecuali adalah, makanya pengarsa Abah di dalam kitab apa namanya Miftahus Sudur adalah menjelaskan tentang apa hadis Nabi al-mutu qabla antamutu, ya. Bahwa konsep al-mutu qabla antamutu adalah merupakan cara yang paling baik ya tadi yang mungkin nanti kita bisa kolaborasi lagi. Mari kita lihat bahwa kenapa amal itu tadi harus ditanamkan, kan tadi. Kenapa amal itu adalah harus dikubur, kan tadi. Dikatakan oleh baginda Nabi adalah Bismillahirrahmanirrahim, man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu. Siapa yang merendahkan diri maka Allah akan memuliakannya. Artinya siapa yang apa namanya kan konsepnya tadi. Kalau orang merasa tinggi akan dikebawahkan. Kalau orang merasa besar, kalau dengan Allah itu akan dikecilkan. Kalau orang merasa pinter akan diturunkan pengetahuannya ke bawah tadi. Tapi kalau orang merasa bawah akan diangkat. Makin tawadu akan makin diangkat. Makin bodoh akan makin diangkat ilmunya, pengetahuannya. Inilah konsep di dalam apa namanya ilmu tasawuf dengan Allah itu tadi. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, kalau seandainya kamu merendahkan di hadapan Allah, Allah akan memuliakan kamu. Tapi kalau kamu sombong, maka Allah akan menghinakan kamu. Nah, ini dikatakan oleh Ibrahim bin Adham radhiyallahu an berkata, ma sadaqallaha man ahabba syuhrata. Dikatakan tidak benar-benar bertujuan pada Allah siapa yang ingin masyhur, kan tadi. Inilah tadi kenapa kita disuruh humul tadi. Jadi orang yang ingin masyhur, orang yang ingin viral, orang yang ingin terkenal, orang yang ingin sukses besar di dunia ini, itu adalah kata Ibrahim bin Adham adalah orang itu adalah apa namanya serius, nggak benar dia itu, benar-benar apa namanya yang ingin bertujuan kepada Allah, kan tadi. Artinya kalau ingin bertujuan kepada Allah itu adalah sebaliknya, bukan kita semakin besar, adalah mengecilkan diri kita. Makanya kenapa sholat itu hanya akan sampai derajat takwa, sodnya sidik. Kalau lamnya adalah latifun, taknya adalah takwa, kan dari semua ya. Dan ilmu pun sama, ainnya adalah iliyin, orang yang berilmu akan sampai martabat iliyin, martabat yang tinggi. Salatnya adalah ilmu, lamnya adalah latifun, artinya tadi. Artinya dengan Allah itu tadi. Kecilkan diri kita, kita dibesarkan oleh Allah, katanya. Kita membesarkan diri kita akan dikecilkan oleh Allah. Kita merendahkan diri kita, maka pada saat kita sholat itu lihat bagaimana dua telapak tangan, jidat kita, dua dengkul kita, dua jempol kaki kita menempel di tanah. Bahwa dikatakan, inni khalikun basaron mintin. Bahwa aku menciptakan kamu dari tanah, maka kembalilah kepada tanah. Tempelkan jidatmu pada tanah, tempelkan dua tanganmu di tanah,
tempelkan dengkulmu pada tanah dan tempelkan dua jari kakimu di tanah dan kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katakan subhana, maha suci Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi dan kita yang maha rendah. Allahu akbar, Allah yang maha besar dan kita adalah yang tidak ada. Karena Allah itu akbar. Kalau kita adalah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. 7 sifat ma'ani adalah mutlak milik Allah yang ada pada kita. Inilah maka kalau seandainya sudah kita mampu memiliki konsep itu, sebetulnya ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Ria itu tidak akan sampai kepada kita. Karena ria itu menunjukkan keberadaan diri. Semakin tebal keberadaan diri, maka amalia-amalia yang kita lakukan akan semakin tebal pula rianya. Dari semua. Ya. Inilah makanya kenapa dikatakan dalam hikmah yang ke-10 tadi bahwa sesungguhnya bahwa ikhlas adalah ruhnya amal. Kata di semua. Tidak ada amal yang tidak ada ikhlas. Kata di semua. Sementara ikhlas adalah tadi penyerahan diri sepenuhnya. Bahwa sesungguhnya yang melakukan amal itu adalah mutlak pekerjaan dalang. Wayang adalah hanya lebur pada af'al dalang. Ada semua. Ya. Jadi tidak ada wayang yang bergerak sendiri. Tidak ada wayang yang sholat sendiri. Tidak ada wayang yang dzikir sendiri. Tidak ada wayang yang memiliki pengetahuan sendiri. Semuanya adalah atas apa yang diberikan oleh dalang kepadanya. Nah ini harus dipahami oleh kita. Jadi kalau menurut saya daripada konsep Syaikhul dan Imam Ghazali, konsep itu lebih mudah dipahami adalah Syekh Daud Patoni maupun Datuk Sanggul Syekh Asad Banjari, lebih mudah dipahami. Karena tadi kalau daripada kita ngelawan ria, mustahil kita ngelawan ria selama kita ada. Karena ria itu adalah sesuatu yang memang ada pada diri kita. Selama kita ada, ria itu akan ada. Selama kita ada, ikhlas itu tidak ada, kata dia semua. Ya tadi. Maka disinilah nanti akan timbul jiwa-jiwa yang pasrah pada Allah. Salat, tidak pernah merasa salat. Maka kita cocok sebetulnya dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah cocok di situ tadi. Ya. Karena di situ cocok, maka pada saat kita melaksanakan salat, maka leburlah diri kita. Yang salat adalah hanya Muhammad Dohir dan Muhammad Batin. Muhammad Dohir adalah memuji pada Muhammad at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka. Maka Muhammad Batin memuji kepada Nabi. Rasul memuji pada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka disitulah Nabi akan menarik, ya, akan membawa pengikut-pengikutnya. Nah inilah kalau menurut Abah adalah konsep yang paling mudah. Karena yang Abah rasakan sendiri, silakan walaupun berteriak kita, walaupun kita bagaimanapun melakukannya, walaupun sambil teriak-teriak pakai speaker, tapi karena kita sudah leburkan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, maka amal itu bukan amalku. Bukti bahwa itu adalah aku tidak mengakui amalku. Aku tidak pernah menuntut Allah dengan pahala. Aku tidak pernah menuntut Allah atau memuji manusia atau memuji diriku. Bahkan orang yang kita bantu, mas kadang-kadang kan sholat masih menghina kita, nggak ada masalah. Karena tujuan kita adalah beramal karena Allah. Itulah tadi. Nanti akan dirasakan oleh kita. Apakah kita mengharapkan apa setelah berbuat itu? Ternyata kita nggak mengharapkan apa-apa. Bahkan sebaliknya, silahkan mau miskin, mau kaya, asal bersama Allah, nggak ada masalah. Tadi. Karena miskin pun asal bersama Allah, kaya. Kaya pun kalau tidak bersama Allah, miskin. Mau sorga, mau neraka, terserah, asal bersama Allah. Sorga, kalau tidak bersama Allah, neraka itu. Jadi istilah sorga dan neraka itu sebetulnya bersama Allah dan tidak bersama Allah. Dimanapun posisinya, asal bersama Allah, menang. Makanya waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang melalaikan dzikir, yang zakar yadkur dzikran, tersambung antara meleburkan tadi semua, bahwa sesungguhnya hidupnya, melihatnya, mendengarnya. Apa milik kita? Diri dohir miliknya, diri batin juga miliknya. Nah itu tadi. Berarti yang beramal siapa? Dia semua.
Tadi semua. Tadi. Makanya itulah kenapa saya Syekh Muhyi dalam kitab Jami'ul Mughni, ibadah, ubudiyah, ubudah. Tadi. Berarti kalau ibadah itu seluruh amaliyah yang kita lakukan adalah perbuatan jasad kita, yaitu ibadah. Kan somat yang berbuat. Tetapi pada saat kita katakan jasad ini tidak memiliki kemampuan untuk beribadah karena dia hidup saja, karena hidupnya yang di dalam. Maka yang di dalam itulah yang disebutkan dengan ubudiyah, berarti hidupnya jasad ini karena hidupnya jiwa tadi. Karena jiwa lah kan tadi semua. Atau tadi, sementara jiwa adalah juga tidak mungkin dia bisa bergerak sendiri karena ruh tadi. Maka ruh dan jiwa adalah menjadi nyawa, itulah hati. Sesungguhnya akhirnya yang membawa kita dalam melakukan amaliyah adalah hidup. Hiduplah yang membuat orang bisa sholat. Hiduplah yang membuat orang bisa melakukan kerja di kebun. Berarti siapa yang nelayan? Hidup. Siapa petani? Hidup. Siapa yang nanam beras? Hidup. Berarti segala yang melakukan apapun di alam ini hanya hidup. Itulah tadi. Maka kalau sudah memahami konsepnya tadi. Makanya kenapa Abah ada konsep al-inabah. Kan tadi semua. Apa itu al-inabah? Al-inabah itu bukan sembarangan. Adalah mengembalikan. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Itulah al-inabah. Tadi. Ya. Ucapannya mengucapkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sampai timbullah la mawjudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Tadi semua. Ya. Kayak seperti golok dan sarung golok. Kan tadi semua. Maka sesungguhnya pada saat sarung golok tidak mengakui keberadaannya, karena dia diadakan oleh golok, maka sarung golok itu dia meleburkan dirinya adalah sebagai af'al golok. Dia diadakan oleh golok, dan nanti pun dia akan dihilangkan oleh golok. Maka sarung golok itu dia akan ikhlas dalam setiap perbuatannya, karena semuanya lebur di dalam asmanya, lebur di dalam af'alnya, bahkan leburlah dalam sifatnya, bahkan lebur dalam zatnya, dalam satu tadi. Sarung golok ya golok, golok ya sarung golok, kata Ismail tadi. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi insya Allah katanya kalau dengan konsep demikian kita akan inilah maka digambarkan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi pernah berkata, baginda Nabi lagi duduk Kang Somad dengan Abu Hurairah satu pagi, ya. Maka kata baginda Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, besok pagi ada ahli surga yang akan datang sholat bersamamu, bersama kita di sini. Maka besok paginya Abu Hurairah datang paling duluan dan dia duduk di belakang baginda Rasulullah karena dia berharap mudah-mudahan ahli surga itu adalah dirinya, kan tadi semua. Ya. Maka kemudian kata baginda Nabi, setelah mereka melaksanakan sholat, karena Abu Hurairah dengar dari perkataan Nabi, yang lain sudah pulang, yang ada di majelis itu tinggal Abu Hurairah dan baginda Nabi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian, dikisahkan di sini adalah tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain cumpang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku yang syahid, ya. Doakan semoga aku yang syahid. Jadi, maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, naam, ya benar. Iya hamba sahaya dari Bani Fulan, katanya. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Nabi berkata, hei Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja yang terkemuka. Nah, kemudian, hai Abu Hurairah, Nabi berkata, sesungguhnya Allah berkasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut. Kemudian dikatakan, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak dicari, bila hadir tidak dihirau, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Dikatakan, inilah. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan pada kami seorang dari mereka. Jawab Nabi, itulah
Uwais Al-Qarni kan tadi ya. Seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hei Umar, hei Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Kan tadi ya, inilah tadi. Sementara orang sekarang justru mencari kebesaran, kepopuleran tadi, dengan udang-udang yang tinggi, dengan baju yang mentereng, baju yang mengkilat. Nah, justru yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah orang yang compang-camping tadi, rambut acak-acakan, tadi semua ya, yang mana adanya tidak dipedulikan, perginya nggak ada yang ngelarang, pada sakit nggak ada yang jenguk, pada saat dia melamar gadis orang nggak ada yang nerima, pada saat mati jenazahnya nggak ada yang nguburin. Itulah hamba Allah sejati tadi. Walaupun makanya belum ada kepastian, walaupun orang itu dimakamkan 1 juta orang sekalipun. Tadi ya, karena itulah bukan patokannya, itu bukan ukurannya, itulah Kang Somad ya. Maka disinilah maka kata Abah juga, orang semacam Uwais Al-Qarni lah orang yang sudah al-inabah. Maka kata pengarsa Abah, al-inabah itu ila daril khulud, al-inabah, jasadnya di bumi, ruhnya sudah di akhirat. Tadi semua. Maka dia udah gak pedulikan hal alam dunia ini dari semua tadi. Nah, sebaliknya orang-orang yang justru pusing urusan dunia sini, maka di sana akan lebih pusing lagi urusannya tadi. Maka kata Allah, waman kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama. Barang siapa dia yang buta kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka dibangkitkan nanti dalam keadaan buta dan lebih buta lagi dia di akhirat nanti. Ini yang digambarkan di dalam beberapa ini sahabat ya, masih ada 15 menit ya. Nah, kenapa kita ini harus inabah sahabat kan tadi? Karena kita ini terbagi jasad, kolbu, fuad, sir. Ada jasad tadi ya. Kenapa kita harus beribadah? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah ini, kalau kita tidak meleburkan diri ini, maka sulit yang namanya ibadah ikhlas. Ikhlas itu begini, kita sholat, kita tidak merasa sholat, itu ikhlas namanya. Siapa yang sholat tadi? Makanya sholat itu, makanya kata Nabi, man sholat lam ya'rif imamahu la yashihu sholatuhu. Siapa orang yang sholat, yang dia tidak kenal kepada muharriknya, siapa imamnya, dia itu nggak sholat, nggak sah sholatnya. Jasad sholat berdiri, Allahu Akbar. Jasad ini ada yang menggerakkan, siapa? Jiwa atau siapa tadi? Jasad, kolbu, jiwa kita. Kemudian ruh kita. Ruh kita ternyata juga, ruh kita ini wujudnya percis seperti kita. Maka kita ini ada 4 lapis percis seperti kita, yang makin ke dalam makin tampan. Kan tadi semua tadi ya. Maka kita di alamul mulki, kita ini. Kita di alamul malakut percis seperti kita. Kita di alamul jabarut, kita juga. Kita di alamul lahut percis kita juga. Sama tadi. Makanya sesungguhnya nama kita, asma kita juga bentuk dan wajah kita semua adalah sama antara jasad, jiwa, kemudian ruh, kemudian itu adalah satu. Makanya inilah kalau orang itu sholat sesungguhnya adalah Allah lah yang muharriknya. Jadi tidak ada af'al wayang yang bukan gerakan dalam semuanya. Maka kalau ini tidak dipahami, maka kita tidak akan bebas dari dia. Maka tidak akan bebas dari ibadah yang ikhlas. Karena ibadah ikhlas itu pada saat kita tidak pernah merasa. Makanya kalau orang sholat, dia merasa sholat, dia belum sholat. Kalau orang sholat, merasa sudah sholat, dia belum sholat. Tadi, ya, pahami. Kalau orang dikir, merasa dikir, belum dikir. Maka dalam dikir itu dibagi. Ada dikir makhluk pada makhluk, ada dikir makhluk pada khalik, ada dikir khalik pada khalik. Kan tadi. Sama saja, ada tadi. Ada pada saat ada puji qadim, ada hadis alal hadis, ada puji hadis alal qadim, ada puji qadim alal hadis, ada puji qadim alal qadim. Ujung-ujungnya adalah puji qadim alal qadim, memuji dia kepada dia tadi. Barulah tadi salat dia kepada dia, zikir dia kepada dia. Barulah ikhlas. Barulah bebas kita dari walaupun teriak amaliah kita, itu semuanya afal Allah. Bebas kita.
tadi semua. Tapi kalau seandainya kitanya masih ada, ngumpet kayak apapun, kata dia. Contoh begini, katakanlah ada dalang dan wayang. Dalam wayang itu ada peran baik, ada peran buruk, kata tadi. Kalau seandainya, Abah suka ceritakan, Arjuna sedang sholat, kalau dia mengakui bahwa sholat itu bukan perbuatan dirinya, itulah ikhlas Arjuna itu. Arjuna, kamu sudah sholat? Nah, tadi. Saya tidak pernah merasa sholat, karena saya disolatkan, kan tadi semua. Itulah ikhlas tadi. Maka orang yang begitu, dia tidak akan otomatis, pasti tidak akan menuntut macam-macam pada dalang, kan tadi. Karena yang kerja adalah dalang, yang berkeringat adalah dalang, semuanya. Maka dia hanya untuk menunjukkan keberadaan wujudnya dalang. Ada menunjukkan bahwa afalnya dalang. Hanya untuk menunjukkan ilmunya dalang. Hanya menunjukkan asmanya dalang. Itu hanya menunjukkan sifatnya dalang. Bukan dia yang punya sifat, bukan dia yang punya afal tadi. Maka itulah yang disebut ikhlas. Ikhlas di mana si wayang dia melaksanakan ibadah, dia tidak pernah merasakan ibadah. Tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Asad Al-Banjari, orang sholat dia merasa sholat, belum sholat. Tadi semua, ya. Tadi. Ya, itulah yang harus dipahami. Nah, kenapa kita ini harus sampai kepada derajat ikhlas, mukhlas kan tadi? Karena kalau tidak sampai derajat itu, masih ada bagian kita. Lillah itu ada masih bagian kita. Lillah itu antara aku dan Allah. Aku ada, Allah ada. Baru lillah itu tadi. Aku berbuat karena Allah. Maka aku ada, Allah ada. Walaupun sudah bebas daripada dia niat kepada yang selain makhluk. Dia nggak butuh lagi dunia. Dia nggak butuh lagi akhirat. Hanya Allah saja. Tapi ada dia dan Allah. Itu baru lillah. Itu tadi semua. Ya. Maka itu pun masih bisa dihancurkan oleh iblis. Masih bisa digoyangkan oleh iblis. Selama kitanya ada, itulah peluang iblis untuk menghancurkan kita. Kayak gini, gerakannya cepot, dia ibadah pada cepot. Ada cepot itu beribadah, ya. Sehebat apapun cepot itu adalah beribadah, tapi kalau yang merasa ibadah itu cepot, maka otomatis akan mudah dihancurkan oleh rahwana kan tadi. Karena perbuatan makhluk bisa digoda oleh makhluk tadi. Tapi kalau cepot dia beribadah, kemudian dia berkata, aku tidak pernah, la haula wala quwata illa billah. Tadi. Tidak daya kekuatan bagiku adalah untuk menyembah, kecuali adalah dengan dia. Tadi semua. Maka af'alku adalah af'alnya. Solatku adalah solatnya. Dia adalah menyembah dirinya. Dia menyembah dirinya dengan diriku. Kata dia semua. Kata dia. Inilah. Maka rahwana tidak akan bisa menghancurkan ibadahnya cepot. Karena bukan perbuatan ibadahnya, bukan perbuatan cepot, adalah murni perbuatan dalang. Kata dia semua. Sementara rahwana diberikan kekuatan oleh dalang untuk menguji si cepot dan Arjuna. Karena dengan menggunakan kekuatan dalang. Makanya kenapa dalam dalil itu, pada saat iblis terusir, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanata ila yaumiddin. Maka kata Allah, qala fakhruj minha, maka dikatakan, qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ard wa la ubiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Nah inilah tadi iblis sudah memberikan bocoran kepada Allah. Ya Allah, semuanya aku bisa hancurkan. Makhluk si Muhammad ini bisa aku hancurkan kan dengan dunia ini tadi semua. Kecuali adalah hamba-hambamu yang mukhlas tadi. Artinya yang mukhlas itu dia tadi kayak Syekh Asad Al-Banjari. Ibadahku, solatku, bukanlah perbuatanku, bukanlah af'alku. Maka sudah jelas, mustahil aku meminta surga, mustahil aku meminta bebas dari neraka, mustahil apalagi aku minta dunia. Karena adalah dia yang bekerja, tidak ada daya dan kekuatan dariku untuk melakukannya kecuali perbuatan dia. Nah inilah yang tidak bisa digoyangkan oleh iblis, karena iblis pun yang menggerakkannya adalah dalang, rahwana yang menggerakkan dalang. Maka tentu saja karena dalanglah yang menggerakkan cepot, maka tidak ada kan ya. Jadi intinya maka dikatakan dalam hikamnya tadi kalimat yang lain, 2 rakaat tadi adalah yang dilakukan oleh orang yang zuhud, yang dilakukan oleh orang yang ikhlas adalah tidaklah buruk dibandingkan 100 rakaat, 1000 rakaat dilakukan oleh orang yang yang masih sangat masih kasar keberadaan dirinya. Nah inilah sahabat ya, mungkin maka dalam hikmah yang ke-11 ini adalah kita disuruh humul,
menenggelamkan amal tadi. Kalau menurut Abah adalah bukan masalah tenggelam, karena kadang-kadang amal itu kita umpetin, kita juga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, hati mengatakan bisik, karena iblis berbisik di sini. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perasaan lebih baik, perasaan sudah ikhlas, perasaan sudah soleh. Inilah yang luar biasa iblis menghancurkan kita. Nah, jadi selama kitanya ada, tetap iblis itu akan mencari jalan menghancurkan amal itu. Maka yang terbaik adalah leburkan, bahwa itulah al-inabah. Al-inabah, kembalikan sempurna jasad, kolbu, fuad, sir. Tadi semua tadi. Kembalikan tadi. Kalau asal dari alif lam lam ha, kemudian menjadi mim ha mim dal, balikan lagi kepada alif lam lam ha semua tadi. Sehingga leburlah satu tadi. Ya, hu lafaz Allah, kembalikan, cantolkan di dalam arwah dengan mim lafaz Muhammad. Leburkanlah af'al Muhammad karena af'al Allah semuanya. Jadi inilah, maka insyaallah kalau sudah di sana, kita ini akan menjadi makhluk yang berbeda kita ini, ya. Bagaimana ciri-cirinya Pak Haji? Tadi ciri-cirinya bisa dikatakan bahwa alam ini bukan sesuatu yang mengenakan bagi orang yang semacam begini. Itu yang katakan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, itu maksudnya. Karena bagi dia, bagaimana dia senang dengan alam penjara ini semua tadi. Ya, jadi kemudian yang kedua, bagi dia sudah tidak peduli antara sakit dan sehat. Kalau sakit itu dari Allah, sehat juga dari Allah, selama dengan Allah, indahlah bersamanya. Dia sudah nggak peduli lagi antara surga dan neraka. Surga adalah Allah, neraka juga Allah. Dia nggak peduli lagi antara kecil dan besar, untung dan rugi. Itulah enaknya, lebur, itulah, ya. Jadi mungkin itu saja ya, kalau dengan hikmah, kalam hikmah yang yang pas 1 jam ya, yang tentang idbin wujudaka bi adil humul pama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di alam tanah keterasingan, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna hasilnya. Ini tadi ya. Ini kemudian bagaimana menurut pandangan Syekh Arandi, dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang murid daripada kemasyhuran dan ketenaran. Makanya tadi selama kita mencari kemasyhuran, selama kita mencari ketenaran, berarti sama kita ini mau kepada Allah tapi sedang menjauh daripada Allah tadi. Karena Allah itulah yang maha agung. Berarti kalau kita Allah maha agung, kita harus maha kecil tadi semua. Maka itulah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif tadi semua. Tadi ya. Jadi kita sementara konsep manusia dalam dunia ini justru sekarang ini adalah konsep Yahudi. Bagaimana dia viral, bagaimana dia besar, bagaimana dia masyhur, bagaimana dia terkenal, bahkan dia bikin macam-macam acara, bagaimana supaya dia bisa dikenal oleh manusia. Nah, inilah persoalan tadi ya. Kemudian bagaimana pandangan Syekh Jarud? Sembunyikanlah hal yang menyebabkan engkau disebut-sebut tadi. Baik itu sebagai ustadz, kiai, dan apapun sebutan itu. Itulah tadi. Makin bangga kita disebutkan dengan titel itu, semakin terhalanglah diri kita, kata di semua. Jangan bangga disebutan ajengan dengan kiai dan lain sebagainya, karena itu adalah merupakan menjadikan barzahun la yabkian. Semakin tebal panggilan itu, semakin teballah barzah itu. Semakin tebal barzah itu, semakin jauhlah dari Allah, semakin besarlah diri kita, kata semua. Ya. Itulah makanya katakan seperti ilmu, amal, ahwal dan lain-lain, senang terhadap keinginan pamor akan membuatmu menafikan aib-aibmu pada amalan pokok, pada amalan cabangmu maupun pada dirimu sendiri. Tanaman dan apa saja yang semakna dengannya tidaklah menghasilkan kecuali yang ditanam. Apa yang tidak ditanam tidaklah tumbuh, sekalipun tumbuh tidaklah menghasilkan. Itulah yang Abah contohkan. Kalau kita menanam jagung tapi tidak masukkan ke dalam tanah, digeletakkan di luar, sebelum tumbuh sudah dimakan tikus, kata di semua ya. Itulah ria ya tadi semua. Tadi kemudian Asy-Syarqawi dikatakan beliau, hal yang membantu keikhlasan ialah engkau tanam dirimu di tanah keterasingan. Itu tadi. Jadi kita ini bukan untuk tadi. Kalau seandainya kita bukan merasa pintar, maka orang tua dulu berkata, abi mah teu bodoh-bodoh acan. Kalau kita merasa bodoh pun udah sombong, Mas Yopin. Kita bodoh itu sombong, berarti masih ada. Orang bodoh itu ada tadi. Ya. Jadi harusnya orang yang mau ma'rifat pada Allah itu bodoh pun tidak. Nah ini tadi, makanya kata Abah tadi, orang kalau sudah ilmu ma'rifat itu tidak butuh dalil, karena tadi ya, karena kuncinya cuma satu,
tadi bahkan harus hilang dalil, karena dalil itu nanti akan menjadi hijab kepada diri tadi. Inilah kemudian bagaimana yaitu ketidakmasyhuran yang diserupakan dengan tanah tadi. Caranya adalah tidak menyodorkan dirimu untuk jabatan-jabatan yang menyebabkan kemasyhuran. Nah itu ya. Makanya Kang Somad saya itu menghindar sekarang dari dulu. Ditawaran ku jajan, waduh jabatan di anu, nah, saya enggak. Makanya sengaja saya ngumpet itu. Karena tadi begitu ada jabatan, ada posisi, geus pasti tadi. Komo lamun rek aya kokoman. Lamun aya piduiteun geus samah riweuh. Makanya tadi kunaon DKM DKW riweuh, aya duitan. Kan tadi ya. Itulah setan luar biasanya, di mana aya duitan digoyang kan tadi ya, tadi semua tadi. Kemudian Ibnu Ajibah, tutupi dan tanamlah dirimu di tanah tak dikenal, sehingga engkau merasa nyaman dengan keterasingan serta merasakan. Nah, ini beda dengan konsep kita. Yang dimaksud keterasingan di sini tidak mesti di hutan, Kang Somad. Karena konsepnya adalah nyumput buni dino caang. Heg, urang di pasar. Nggak apa-apa di pasar, tapi tetap hati kita terasing. Ya, tadi hanya dengan Allah saja. Tadi. Bukan berarti, saya di kamar saja. Enggak, tadi semua. Ya. Jadi orang sufi yang benar itu bukan nyumput di guha, bukan nyumput itu tadi, tetap berbuat buat umum, buat masyarakat, antara soleh individu dan soleh sosial. Itulah yang penting. Bahkan Allah lebih melihat soleh sosial, tapi lihatlah itu sebagai af'al Allah kepada dirinya. Jadi kalau orang yang sudah begini, dia akan melihat seluruhnya adalah af'al Allah. Dia hanya wayang-wayang yang digerakkan oleh dalang, dan dia lebur dalam af'al dalang. Semuanya. Kemudian menurut saya Ibnu Ajibah, tutupi dan tanamlah dirimu di tanah yang tidak dikenal sehingga engkau merasa nyaman. Bahkan keterasingan bagimu menjadi madu termanis dan popularitas menjadi lebih pahit daripada paria. Jadi ini justru sebaliknya, kita ingin populer, bahkan sengaja baju oke nginjem barang baju batur kan, no alus supaya katanya jika jelema beunghar dari semua. Tadi kudu nama jelema teh beunghar make baju goreng. Tadi eta nyumpu ieu lain dibalik pan tadi jelema ayeuna mah kan tadi. Tadi hayang paribasa nyem satu dipoto. Eta bahasa ya. Apabila engkau telah menanamnya, engkau akan meraup buahnya dan mendapatkan hasilnya. Inilah kalau makanya dikatakan bagi Nabi, kamu ikhlas saja 40 hari kau hilangkan dirimu, maka engkau ini akan menjadi makhluk yang berbeda di makhluk yang lain. Kata semua ya. Tanamlah kemasyhuran dirimu dalam keterasingan. Nah, tanam kemasyhuran dalam keterasingan. Terasing bukan berarti menjauh dari masyarakat, tidak tercampur dengan masyarakat. Terasing itu adalah tadi lumampah ulah ngaleng, lumpat bari cicing. Kumaha cuma lumpat bari cicing jeung Allah. Lumampah sok gawe bukbek jeung Allah. Tadi. Lain cicing jeung setan. Tadi ya. Inilah beberapa pandangan dari mereka, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat saya. Ustaz Ade, insya Allah nanti Abah besok nih hari Sabtu berangkat ke Sukabumi besok nih ya. Nanti karena ada apa namanya ada acara Walimatus Safar apa untuk umroh apa ama mudrikah di Sikoy ya tadi. Itu saja sahabat, mudah-mudahan malam hari ini apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kalau seandainya saya sehat, insya Allah besok pagi kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-12 tadi. Tapi kalau tidak ada, ya maaf, ya berarti memang kurang fit gitu saja ya. Husnudon aja, Abah nggak live berarti nggak fit. Karena kalau Abah itu kalau fit pasti sehari bisa 2 kali kan tadi semua ya. Itu saja, mohon maaf kekurangan, mohon maaf, hampura. Ya, ngomong lebih luhur jika lebih soleh tadinya, lebih luhur jika lebih jago, bukan ya tadi semua. Justru ini karena ngararasakeun dalang ngagerakeun wayang ya, karena ngararasakeun gitu. Lagi merasakan bagaimana dimainkan gitu tadi ya semua. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, cicing itu apa, Bah? Cicing itu diam, lari tapi diam. Dan tadi maksudnya boleh Bu Eli bekerja apa saja, bergerak apa saja, tapi hati diam dengan Allah, gitu maksudnya ya.